saya Deviana Saputra. Di sini sudah ada Bapak Dr. Abdi Kurnia Johan, Kepala Mahasiswa Universitas Indonesia dan praktisi hukum. Baik Bapak. Ya. Di sini saya ingin bertanya mengenai kasus Rempang yang akan dijadikan Rempang Eco City menjadi kawasan industri dan wisata. Jadi menurut Bapak sejauh mana sih Pak Bapak mengetahui dengan kasus Rempang ini? Baik, ya, saya akan jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau klarifikasi sedikit ya. Saya kepala asrama mahasiswa Universitas Indonesia. Tadi belum disebut nama asramanya. Ya, jadi biar supaya tidak ada salah paham. Bagaimana kita melihat Rempang, ya kan? Kalau kita bicara tentang kasus Rempang dari sudut pandang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena ini pertanyaannya adalah tentang Pancasila dan hukum, maka kita harus kembali ke situ, ya kan? Based on-nya itu apa? Ya, based on-nya Pancasila. Pancasila di mana? Pancasila pasti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena para penghuni Pulau Rempang itu adalah manusia yang harus diperlakukan dengan adil dan juga harus diperlakukan dengan cara beradab. Beradab itu artinya mengikuti nilai-nilai kemanusiaan dan aturan-aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya masyarakat Rempang ini harus dilindungi oleh siapa? Oleh perangkat pemerintahan. Ya, oleh perangkat pemerintahan mulai dari level yang paling rendah sampai level paling tinggi. Nah, level paling rendah ini apa perangkat pemerintahannya? Perangkat pemerintahan yang paling rendah itu adalah DPRD dan pemerintah kabupaten, ya kan? DPRD kabupaten dan pemerintah kabupaten. Ini bagaimana? Pemerintah kabupaten dan DPRD sudah mempersiapkan instrumen itu perangkat-perangkat yang akan dipakai ketika terjadi masalah yang kita pakai perangkat ini, apakah itu dalam bentuk aturan gitu kan, atau dalam bentuk beberapa kebijakan ya, action plan-nya seperti apa. Nah, itu jadi pemerintah di level rendah itu DPRD dan pemerintah kabupaten. Naik sedikit itu pemerintah provinsi. Provinsi apa ya? Provinsi Riau Kepulauan. Bagaimana Gubernur Riau Kepulauan dan DPRD Riau Kepulauan itu sudah melihat, memetakan, jadi dilihat, dipetakan masalahnya bagaimana, lalu kemudian sudah dibuat mitigasi itu kalau terjadi masalah penyelesaiannya kayak apa sih gitu kan, step by step-nya gitu. Itu udah harus direncanakan itu. Nah, lalu yang paling tinggi adalah pusat, ya kan, DPR dan presiden kan gitu, dan menteri-menteri terkait tentunya. Nah, ini sudah harus disiapkan dari perangkat itu sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kita melihat dengan kacamata sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa semua rakyat Indonesia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Semua rakyat, tidak pandang agama, tidak pandang suku, ya kan, tidak pandang usia, golongan maupun jenis kelamin. Semua yang disebut sebagai rakyat Indonesia itu mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keadilan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi Pancasila, ya kan, karena ini kuliah Pancasila. Kemudian yang kedua, nah, selain kita melihat dari aspek Pancasila, kita harus lihat nih dari aspek Undang-Undang Dasar 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa saja yang bicara tentang perlindungan masyarakat? Ya kan, pasal 27 yang berbicara tentang kesamaan hak di mata hukum. Ya kan, kemudian pasal 28 yang berbicara tentang pengakuan negara mengakui, negara menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap semua penduduk Indonesia. Itu pasal 28, mulai dari 28A, 28B sampai 28J, ya kan, sampai 28J. Termasuk juga hak atas anak itu disebut di situ di pasal 28. Lalu kemudian di pasal berapa lagi selain pasal 27, 28? Pasal 33. Ya kan, pasal 33 mulai dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3 tuh, itu nggak bisa dikesampingkan, nggak bisa dilewatin tuh. Nah, jadi persoalan Rempang itu kita lihat dulu dari situ tuh, dari kerangka berpikirnya, dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa harus dimulai dari situ? Karena yang namanya hukum itu dia harus punya dasar. Ya, kalau dalam ilmu hukum, Pancasila itu disebut sebagai ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Hukum yang dicita-citakan. Jadi keadaan bangsa dan negara ini itu harus seperti yang dicita-citakan di dalam Pancasila. Ya kan, kemanusiaan yang dilaksanakan dengan cara adil, persatuan Indonesia yang dibangun, kerakyatan yang memang dijamin oleh hikmat kebijaksanaan dan ada keadilan. Itu hukum yang dicita-citakan, namanya ius constituendum. Nah, lalu yang kedua ada namanya ius constitutum. Ius constitutum itu apa? Ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku. Nah, ius constitutum ini adalah Undang-Undang Dasar 45, dia ius constitutum, dia diberlakukan. Jadi ide dasarnya itu Pancasila, ya. Kemudian konkretnya itu ada di Undang-Undang Dasar 45, ini konkret nih.
konkretnya. Nah, lalu kemudian ada lagi yang lebih konkret lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, jadi lebih detail lagi. Nanti di bawah Undang-Undang Pokok Agraria itu ada namanya Peraturan Pemerintah tentang Pertanahan. Lalu ada lagi di bawahnya Peraturan Kepala BPN tentang Pertanahan dan sebagainya. Tetapi semua aturan ini menginduknya harus kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena ini tertinggi nih, ini hukum tertinggi ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi kalau kita melihat berdasarkan urutan itu, seharusnya masalah Empang itu sudah selesai. Nggak perlu terjadi keributan. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan jalan. Bagaimana jika misalnya masyarakat adat menempati satu wilayah, ini harus dipindahkan. Nah, kan undang-undang itu sudah mengamanatkan ya bahwa penyelesaian masalah adat itu harus diselesaikan dengan cara adat. Misalnya, oke, warga mau pindah, misalnya kan, warga mau pindah, tapi warga minta kompensasi, ya kan? Apa kompensasinya? Saya di sini kehilangan tanah 1 hektar, di sana saya mau 2 hektar, misalnya kan? Oke, kalau memang mau 2 hektar, keluarkan sertifikat tanah yang 2 hektar. Oke, kita buktikan. Seperti dulu Pak Harto, Orde Baru ya, dibilang jelek dan sebagainya. Karena saya hidup di era Orde Baru. Orde Baru itu memindahkan orang dengan transmigrasi itu disuruh pindah. Ya kan, misalnya orang Gajah Mungkur sana dari Solo, ya kan, dari Gunung Kiri Gajah Mungkur. Ini terkenal proyek waduk Gajah Mungkur, disuruh pindah, ya kan. Tapi ada kompensasi yang boleh dibilang kompensasinya sebanding gitu. Pindah ya, kalau bertahan di sini nanti tenggelam nih di kucuri air kan gitu. Ya, terus Pak, kita dapat berapa di sana? 10 hektar. Pikir di Jawa cuma punya 2000 meter, pindah dapat 10 hektar kan gitu. Oke, gimana? Terus sama dikasih uang bulanan sampai setahun, kasih uang 200.000 waktu itu kan, ada yang 75.000, tergantung misalnya kondisi tanahnya. Kalau dia bisa panen dalam waktu 3 bulan, dia mau terima gitu kan. Dulu begitu yang namanya transmigrasi. Dong, kamu daripada di Pulau Jawa makin padat jadi pengangguran, pindah ke Lampung sana ke Gedong Tataan misalnya, kamu dapat tanah 10 hektar di sana. Ya, akhirnya orang yang di sini cuma ada punya tanah 2000 meter, 500 meter, tertarik nggak? Disuruh pindah dapat 10 hektar, ya kan? Nah, terus dikasih uang bulanan sampai setahun. Kan ambil ke kantor mana, dinas sosial sana. 1 bulan ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dan memang saya sudah lihat di videonya. Ya, dulu kan ada film-film tentang transmigrasi. Dan memang banyak kisah suksesnya gitu. Banyak yang sukses, meskipun ada juga yang gagal. Tapi itu memang tergantung depend on filmnya sendiri, tergantung dari orangnya sendiri. Kita melihat itu kembali dengan menggunakan cara pandang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan bagaimana aturan pemimpin.